Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, sebelum memulainya, Bapak ingin menyampaikan kepada kalian semua di saat masih pandemi saat ini untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. Apa itu 3M? 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Nah, untuk selanjutnya mari kita pelajari materi yang akan Bapak sampaikan kali ini. Bila kalian belum memahami, bisa diulang atau di-pause video yang Bapak sampaikan agar kalian bisa paham mengenai materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, untuk yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang getaran. Nah, apa itu getaran? Pengertian getaran di sini adalah peristiwa gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Kesetimbangan maksudnya adalah keadaan suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Berarti getaran ini terjadi karena benda diam yang diberi gaya. Nah, untuk cara menghitung getaran perlu kalian ketahui. Di bawah ini terdapat contoh bandul A, O, B. Kita pertama perhatikan contoh bandul yang terdapat pada titik A, O, B berikut, di mana titik O merupakan titik kesetimbangan atau bahasa sederhananya titik seimbang antara titik A dan B. Untuk menghitung jumlah getaran pada bandul, tinggal kita memperhatikan arah geraknya dan titik yang dilaluinya. Bila bandul bergerak dari A, O, B, maka itu belum dihitung satu getaran, tetapi masih setengah getaran. Lalu jika bandul bergerak A, O, B, O, dan A, atau sebaliknya, kembali lagi ke semula, berarti bandul tersebut bergerak dalam satu getaran. Seperti lain halnya dengan AO atau OB, itu adalah gerakan dari 1/4 getaran, di mana O tadi adalah titik kesetimbangannya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa getaran tersebut dihitung bila getaran di bandul yang awal, maka akan kembali ke bandul yang semula, dan itu adalah mendapatkan satu getaran, dihitung satu getaran, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kali ini adalah rumus getaran. Yang pertama, T sama dengan 1/F atau T sama dengan T per N. T besar di sini sebagai periode, kemudian F adalah frekuensi, dan N adalah jumlah getaran yang terjadi. Demikian pula rumus yang ada pada frekuensi, yaitu F sama dengan 1/T dan F sama dengan N per T. Jadi dirumuskan frekuensi suatu getaran adalah 1/, periode, dan getaran dibagi T, yaitu waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis getaran. Secara umum dikenal dua macam jenis getaran berdasarkan proses terjadinya getaran, yakni getaran bebas adalah getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Getaran bebas akan menghasilkan frekuensi yang natural karena sifat dinamika dari distribusi massa dan kekuatan yang membuat getaran itu terjadi. Contohnya seperti tadi, bandul yang ditarik kemudian dilepaskan dan dibiarkan menghasilkan getaran sampai pergerakan bandul tersebut berhenti. Kemudian ada juga getaran paksa, yaitu suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik adanya gaya luar secara paksa menciptakan getaran pada sistem. Contohnya adalah getaran rumah yang roboh ketika gempa terjadi. Berikutnya adalah gelombang dan bunyi. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain.
Gangguan berupa getaran yang merambat melalui suatu materi tanpa menyebabkan perubahan yang permanen dari posisi materi tersebut. Merupakan definisi gelombang secara lengkap. Jadi gelombang ada kaitannya dengan getaran sehingga getaran dan gelombang tidak bisa dipisahkan. Medium gelombang dapat berupa zat padat, cair, dan gas, misalnya tali, selinki, air, dan udara. Di sini jenis-jenis gelombang yaitu berdasarkan arah getarannya, berdasarkan amplitudonya, dan berdasarkan medium perambatannya. Seperti tadi jenis-jenis gelombang, yang pertama berdasarkan arah rambatannya. Gelombang yang berdasarkan arah rambatannya yang pertama adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatannya. Misalnya adalah gelombang bunyi yang kita lihat, gelombang bunyi seperti contoh dalam gelombang longitudinal. Kemudian gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Misalnya gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Gelombang transversal ini bentuknya seperti berbukit-bukit yang berulang-ulang, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan amplitudonya. Gelombang dibagi menjadi gelombang berjalan dan gelombang diam atau berdiri. Yang pertama gelombang berjalan, yaitu gelombang yang amplitudonya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombangnya. Misalnya gelombang pada tali. Kemudian gelombang diam atau berdiri, yaitu gelombang yang amplitudonya berubah. Misalnya gelombang pada senar gitar yang dipetik. Kemudian berdasarkan medium rambatnya, ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik, gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Misalnya bawah atas gelombang air, gelombang pada tali, dan gelombang bunyi. Kemudian gelombang elektromagnetik, gelombang yang perambatannya tanpa memerlukan medium. Misalnya gelombang cahaya. Kemudian sifat-sifat gelombang antara lain pemantulan gelombang, interferensi gelombang, pembiasan gelombang atau difraksi, yang terakhir adalah resonansi. Sifat yang pertama adalah pemantulan gelombang. Nah, di mana pemantulan gelombang ini adalah gelombang merambat dari satu medium ke medium lain yang berbeda, maka kecepatan rambatannya pun juga akan berbeda. Hal ini menyebabkan ada sebagian gelombang yang akan dipantulkan. Banyaknya gelombang yang dipantulkan bergantung pada berapa besar perubahan atau perbedaan kecepatan gelombang pada kedua medium tadi. Semakin besar perbedaannya, maka akan semakin besar pula gelombang yang akan dipantulkan. Peristiwa pemantulan yang dapat kita lihat pada kegiatan sehari-hari adalah ketika kita menonton di ruang konser, studio, teater, maupun yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat yang kedua, yaitu intervensi gelombang. Jika kita melemparkan sebuah batu ke dalam kolam secara bersamaan dalam posisi yang berbeda, maka kita akan mendapatkan dua buah gelombang air yang berbeda pula, dan keduanya kemudian akan saling tumpang tindih. Nah, peristiwa yang seperti ini, tumpang tindih seperti ini, merupakan gelombang superposisi atau ini dikenal dengan istilah interferensi. Superposisi gelombang dapat menyebabkan gelombang yang tumpang tindih menjadi lebih besar atau sebaliknya, dapat menghilangkan kedua gelombang yang tumpang tindih tadi. Jenis-jenis intervensi pada gelombang adalah intervensi destruktif, yaitu saling melemahkan. Hal ini terjadi saat dua gelombang memiliki fase yang berbeda. Kemudian interferensi konstruktif, yaitu saling menguatkan, terjadi saat dua gelombang memiliki fase yang sama. Kemudian sifat ketiga gelombang yaitu difraksi. Saat berkembang merambat dari satu medium ke medium yang lain yang berbeda, kecepatan rambatannya pun akan berbeda. Hal ini menyebabkan ada sebagian gelombang yang akan dipantulkan.
akan tetapi sebagian lainnya akan dibiaskan. Saat gelombang memasuki medium yang baru, arah lambat gelombang pun akan mengalami perubahan. Nah, jika gelombang memasuki lubang difraksi tersebut, maka gelombang tersebut akan menjadi sumber gelombang yang baru. Semakin kecil lubang difraksi, maka akan semakin pula jelas tinggi frekuensi dari gelombang baru yang terbentuk tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi merupakan peristiwa akut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dan benda lain di sekitarnya yang mempunyai frekuensi yang sama dengan benda tersebut. Kata resonansi berasal dari bahasa Latin yaitu bergema, terdengar bersama-sama suara keras. Resonansi tidak bisa resonansi bisa dipisahkan dari getaran dan bunyi karena dari getaran tersebut resonansi akan menghasilkan suara. Proses terjadinya resonansi saat sistem mampu menyimpan dengan mudah mentransfer energi antara dua atau lebih mode penyimpanan yang berbeda. Contoh resonansi yang dihasilkan dari suatu beduk di masjid yang ditabuh saat akan melakukan azan. Suara beduk dihasilkan dari lapisan kulit sapi yang dipakai sebagai bahan utama membuat beduk. Kulit sapi tersebut bergetar saat dipukul. Getarannya sama dengan frekuensi udara yang ada di dalam ruang beduk tadi. Untuk selanjutnya adalah bunyi, yaitu gangguan suara yang sampai ke indera pendengaran kita setelah menggetarkan medium penghantarnya. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal, seperti yang kita ketahui tadi saat mempelajari gelombang longitudinal. Karena proses penghantarnya melalui perapatan dan perenggangan partikel dalam medium gas, cair, atau padat, sumber gelombang bunyi akan bergetar dan getarannya akan ditransfer pada medium penghantar dengan cara mengganggu kerapatan mediumnya. Nah, sifat-sifat gelombang bunyi ini yang pertama tidak termasuk gelombang longitudinal. Kemudian ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar, jelas ya, bunyi adalah ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Kemudian gelombang mekanik sehingga tidak dapat melalui ruang hampa. Jadi bunyi tidak memerlukan ruang hampa untuk merambat. Kemudian dapat mengalami pemantulan apabila mengenai penghalang. Kemudian memerlukan waktu dan perambatannya sehingga mempunyai kecepatan tertentu. Kemudian yaitu jenis-jenis gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini jenisnya terdapat 3 macam, yaitu gelombang audiosonik, gelombang infrasonik, dan gelombang ultrasonik. Nah, tingkatan yang pertama adalah gelombang audiosonik, yaitu gelombang bunyi yang dapat didengar telinga manusia normal. Frekuensinya antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Kemudian yang kedua adalah gelombang infrasonik, adalah gelombang bunyi yang frekuensinya berada di bawah frekuensi gelombang audiosonik atau kurang dari 20 Hz. Jadi lebih rendah dari gelombang audiosonik. Kemudian gelombang ultrasonik, yaitu gelombang bunyi yang frekuensinya berada di atas frekuensi gelombang audiosonik atau lebih besar, yaitu lebih besar dari 20.000 Hz. Nah, gelombang ultrasonik ini adalah bunyi yang dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti kelelawar misalnya pada malam hari. Hukum pemantulan bunyi. Nah, yang pertama, bunyi itu datang dari garis normal dan bunyi pantul terletak pada satu bidang datar dan berpotongan pada satu titik. Kemudian sudut bunyi datang sama dengan sudut bunyi pantul. Macam-macam bunyi pantul yang dapat kita ketahui,
Yang pertama adalah gaung atau kerdam, adalah bunyi pantul yang sebagian bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Kemudian gema, ini yang sering kita dengar sehari-hari, merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Gema dapat digunakan untuk mengukur jarak, misalnya untuk mengukur jarak dinding pemantul, mengukur kedalaman laut, dan mengukur panjang lorong gua. Jadi dalam hal mengukur kedalaman laut atau mengukur panjang lorong gua, kita bisa memanfaatkan teori bunyi dengan bunyi pantul gema tadi. Nah, seperti itu materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, untuk anak-anak sekalian, apabila belum memahami materi yang telah kalian simak, kalian bisa mengulang kembali video yang Bapak berikan, atau bisa memperlambat yang seperti itu, agar kalian dalam mempelajari materi gelombang, getaran, bunyi ini bisa benar-benar paham tentang konsep apa itu getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, untuk selanjutnya Bapak mengucapkan terima kasih telah menyimak video pembelajaran yang telah Bapak sampaikan kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terus semangat dalam belajar, dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan kalian agar tidak terkena berbagai macam penyakit, apalagi saat pandemi saat ini. Untuk terus tetap berolahraga, beraktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti itu. Oke, baiklah Bapak tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.